Aduh, ini kan orang banyak ya, keluarkan suaranya, jangan pelit-pelit jawab salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang sangat saya banggakan segenap para jamaah manaqib yang hadir pada malam ini. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, para aparatur pemerintah, bahkan di sini Pak Lurahnya juga hadir, juga Lurah Pakis juga hadir, jauh ini pinggir laut. Semuanya tanpa terkecuali. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, guru saya, para imam-imam manaqib yang hadir pada malam ini, alhamdulillah banyak. Juga sama, semoga semuanya selalu diberikan sehat panjang umur, doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Di tahun 2023 ini dijadikan orang-orang sukses semuanya oleh Allah, sukses di dunia juga sukses di akhirat, amin Allahumma. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, Sahibul Bait Haji Napin beserta keluarga besarnya beliau, juga sama, selalu diberikan sehat panjang umur, doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Dan semoga kedatangan kita ke tempat ini membawa barokah, barokah untuk tempat yang kita duduki, juga barokah untuk Sahibul Bait, juga barokah untuk tetangga di sekelilingnya, amin Allahumma. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, walaupun secara jasad beliau tidak bersama saya dan bersama kalian, tapi yakin dan percayalah, barokahnya malam ini Allah turunkan kepada saya dan kepada kalian semuanya. Guru dan orang tua kita bersama, Sahibul Fadilah wal Barokah, Aba Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Abah beserta Bu Nyai, putra putri, cucu menantu berikut santri dan jamaahnya selalu diberikan sehat panjang umur, doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Dan semoga barokahnya, karamatnya Allah ciprati kepada saya dan kepada kalian semuanya. Syukur kepada Allah, sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada saya dan kepada kalian semuanya, amin Allahumma. Masih mau dilanjut? Ini sudah jam 12 Bu. Masih mau dilanjut? Nggak capek nggak? Nggak ngantuk? Nggak gerah? Bohong. Saya minum dulu Bu ya. Kering tenggorokan saya ini. Minum Bu, minum. Lanjut. Malam ini kita mengadakan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga halnya dari Haji Sona, dari orang tuanya Haji Napin. Saya yakin beliau sudah bersama dengan Syabdul Qadir Jilani. Kenapa? Karena Syabdul Qadir pernah berkata, barang siapa yang cinta kepadaku, maka tangannya ku gandeng dunia maupun akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita yang hadir pada malam ini bukan karena diundang oleh Haji Napin, bukan karena ingin mendapatkan berkat, tapi ini bukti kecintaan kita kepada Syabdul Qadir Jilani dan cinta kepada baginda Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah berkata, yusyarul mar'u ma'amman ahabba ilaih. Kelak manusia dikumpulkan bersama orang-orang yang dicinta. Kamu cinta bersama dengan ulama, kamu cinta kepada kiai, kamu cinta kepada aulianya Allah, cinta kepada kekasihnya Allah, cinta kepada baginda Rasul, maka kelak kalian akan dikumpulkan bersama beliau-beliau semuanya, amin Allahumma. Percaya? Percaya? Kalau saya wallahi wa nabi, demi Allah saya percaya wahai saudaraku. Kenapa? Karena yang mengatakan ini adalah baginda Rasulullah. Omongannya, lisannya Rasul tidak sama dengan lisan saya dan kalian.
Kalau lisan saya dan lisan kalian itu harus dipertanyakan, masih tidak bisa dipertanggungjawabkan, betul apa enggak? Tapi kalau lisannya baginda Rasul ini adalah kalimat pasti, bukan kalimat koma, tapi kalimat pasti, karena yang bicara kekasihnya Allah. Dan Rasulullah sudah digandeng oleh Allah di mana? La ilaha il Muhammadar Rasulullah. Rasul sudah bersama dengan Allah dari beliau belum diciptakan. Benar ini hadirin. Jadi Rasulullah itu sudah menjadi kekasihnya Allah bahkan dari sebelum Rasulullah diciptakan. Maka bersyukur saya dan kalian masih ditanamkan kecintaan di dalam hati saya dan hati kalian kepada baginda Rasul dan kepada aulia-aulianya Allah. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa memiliki cinta seperti kalian semua, wahai saudaraku. Betul apa enggak? Betul apa betul? Dan ingat, Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan manusia. Mau dia seorang pemabuk, mau dia seorang bajingan, mau dia seorang rampok, Rasul akan datang memberikan cintanya selagi hamba itu masih mau ikut zikir ibadah kepada Allah. Kalian pulang bawa cinta daripada Rasulullah. Betul? Betul apa betul? Nah, acara semacam ini pun tujuannya demikian, bukan mengajak orang yang selalu ibadah kepada Allah, tidak. Adanya maulid Nabi, adanya Isra wal Mi'raj, adanya khalnya Abdul Qadir Jilani, adanya zikir manakib, bukan ngajak orang yang di dalam masjid aja yang diajak berzikir kepada Allah, tidak. Mereka yang masih mabuk-mabukan, mereka yang masih menjadi seorang bajingan, mereka yang masih menjadi seorang pelacur, itu tujuannya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa enggak? Kalau orang-orang seperti itu dimusuhin terus, wahai saudaraku, kasihan, dia tidak akan bertobat kepada Allah. Orang-orang seperti itu harusnya dirangkul, bukan malah dimusuhin. Kalau dimusuhin makin jadi, tapi kalau dirangkul maka dia akan tobat karena Allah memberikan hidayahnya kepada orang itu. Betul apa enggak? Betul apa betul? Tidak banyak dari jamaah manakib yang tadinya bekas pemabuk, bekas gerpo, bekas bajingan, setelah punya cinta kepada kekasih-kekasihnya Allah, punya cinta kepada kiai, Allah pun mendatangkan hidayah, lalu dia tobat, iman dan istiqomah ibadah kepada Allah. Lanjut. Hadudang aing. Punya aing lain kiai pakai jubah. Hadudang aing. Yang di imam biasa pakai kolor hungkul. Lanjut. Ini baru kali ini saya pengajian nih ada beginian nih hadirin. Jadi enak banget tangan saya begini kan. Lanjut. Masih mau dilanjut? Enggak, biar enggak kemalaman. Kalau kemalaman kan enggak enak hadirin. Kalau pas takdi hajatina nyungsep ke hari gitu. Lanjut. Jadi apa yang bisa diambil dari yang tadi saya bilang? Jadi modal ibadah yang paling bagus dan paling baik adalah kecintaan. Sholat kalau nggak ada cinta nggak bakal istiqomah. Betul? Berzikir kepada Allah kalau dasarnya bukan cinta tidak akan bisa istiqomah. Ibu-ibu pengajian keliling ke sana kemari, kenapa kok bisa? Karena didasari dengan rasa cinta. Jadi modal ibadah yang paling bagus dan paling baik yaitu cinta. Maka tanamkanlah kecintaan di dalam segala kerja dan perbuatan kalian. Mau orang itu menghinamu, mau orang itu mencibirmu, mau orang itu membencimu, jangan pernah kau balas dengan ketidakbaikan lagi. Kebencian jangan lagi kau balas kebencian. Kenapa? Karena kebencian dibalas kebencian tidak akan pernah selesai. Tapi balaslah kebencian orang yang datang kepadamu dengan besar cinta yang kau punya, maka kebencian itu akan sirna. Karena ada cinta yang kau miliki untuk orang itu, maka suatu saat kebaikan juga akan datang kepada diri kalian. Amin. Allahumma percaya.
Inilah jiwanya Rasulullah, wahai saudaraku. Rasulullah selalu menebarkan benih-benih cintanya dimanapun Rasulullah berpijak. Ketika Rasulullah dihina, dicibir, bahkan dilemparin kotoran sapi, dilemparin kotoran onta, Rasul tidak marah. Justru Rasul memberikan kecintaannya. Itulah baginda Rasulullah. Saya dan kalian bukan Rasul, saya dan kalian bukan wali, saya dan kalian bukan kiai, tapi saya dan kalian pecintanya aulianya Allah dan pecintanya baginda Rasulullah, wabil khusus pecintanya Aba Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Maka ikutilah lampah-lampahnya baginda Rasul, maka kelak engkau akan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Allahumma percaya. Kalau terpercaya mau balik ya. Capek yang gugorokan sih terpercaya mau balik ya. Balik sih. Enggak, siapa tugasnya? Aing nanya jawab we. Aing bilang betul jawabna. Betul. Aing bilang percaya jawabna. Percaya. Aing bilang nanya lanjut. Lanjut. Wayang keprok. Tah eta tugasnya mah geus. Lu mikir mah di dia aing. Tumben Sunda. Alhamdulillah. Jangan serius-serius sering, Bu. Kalau ngaji mah bisa kesambet. Santai we. Arek selonjor mah selonjor. Lex arek sare-sare tenan naon lamun teh era mah. Heeh, pegel cangking aing ieu. Jadi kita hidup harus mengikuti lampahnya baginda Rasulullah. Rasulullah itu diutus bukan untuk mengislamkan orang sedunia, wahai saudaraku, tidak. Apa katanya Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad illa kecuali menyebarluaskan kasih sayang bagi seluruh alam. Jadi Rasul diutus bukan untuk mengislamkan orang di seluruh dunia, tidak. Berimannya seseorang kepada Allah itu bukan karena dipaksa. Orang beriman kepada Allah bukan karena ditakut-takutin neraka. Orang beriman kepada Allah bukan karena dijanjikan surga, tapi orang beriman kepada Allah karena Allah memberikan hidayahnya kepada orang itu. Betul apa enggak? Kenapa kok gitu, Gus? Iya, karena hidayah ini haknya Allah, bukan haknya manusia. Bukti pamannya Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Hireng. Abu-abu, pokoknya nama abu gue harusnya. Itu bencinya setengah mati kepada Rasul, wahai saudaraku, padahal keponakannya sendiri. Bahkan beliau itu meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Karena iman hidayah dari Allah. Padahal Rasul sudah sering memberikan kebaikannya, memberikan kecintaannya. Kenapa kok dia tidak beriman? Karena Allah tidak memberikan hidayah. Jadi kita hidup itu harus seperti Rasul. Biar saudara kita sendiri yang mencibir, biar saudara kita sendiri yang menghina, ada apa enggak? Banyak kayaknya ini mah. Ada saudara yang menghina? Enggak masalah. Yang penting kamu jangan pernah menghina saudaramu. Ketika ada orang yang menghinamu, mencibirmu, mencacimu, gak masalah. Yang penting kamu jangan pernah mencibir dan menghina orang lain. Kenapa? Karena dawuhnya Abah Yai, mulianya seseorang itu dari capeknya. Capek dia ibadah, capek dia bekerja, maka orang itu akan mulia. Dan tinggi rendah derajatnya seseorang itu dari mulut orang yang menghina, mencibir, mencaci, maka engkau akan menjadi orang yang mulia. Maka ketika ada orang yang menghinamu, ketika ada orang yang membencimu, ketika ada orang yang memandang rendah kepadamu, bersyukurlah kamu kepada Allah dan berterima kasihlah kepada orang yang menghinamu. Kenapa? Karena di masa depan Allah telah menyiapkan derajat yang tinggi buat kalian. Betul? Betul apa betul? Rasulullah hadirin ketika dibenci sama orang, Rasul itu justru mendoakan orang yang membencinya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab didoakan oleh Rasul. Rasul itu pernah berdoa begini hadirin.
Aduh, tenggorokan aing kering ya. Minum heula. Da aing kan ngomong wae itu tadi. Siapa kan tinggal icip we. Mau ngomong apa sih tadi? Ngapa Rasul kenapa? Rasul itu pernah berdoa begini hadirin. Ketika setelah sholat, Rasul berdoa mengangkat dua tangannya. Ya Allah, masukkanlah dua Umar ke dalam agamamu. Kalau tidak dua-duanya, maka masukkanlah salah satu Umar. Yang satu Umar bin Khattab, yang satu Umar bin As. Bin As itu adalah nama tidak terkenalnya. Kalau nama terkenalnya Abu Jahal. Nama kerennya Abu Jahal. Setelah sholat, setelah berdoa, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau memintakan dua Umar ini supaya masuk ke dalam agamanya Allah? Ya, katanya Rasul, kalau salah satu Umar ini masuk ke dalam agamanya Allah, maka kita menyiarkan agamanya Allah, tidak perlu lagi ngumpet-ngumpet. Ini katanya Rasulullah. Akhirnya yang diberikan hidayah oleh Allah cuma Umar bin Khattab. Umar bin Has atau nama kerennya Abu Jahal keburu mati dengan keadaan kafir. Betul apa enggak? Nah, tiru kamu hidup seperti Rasulullah. Biar saudaramu tidak suka kepada kamu, selalu ngata-ngatain kamu. Biar tetanggamu menghina kamu. Biar tetanggamu mencibir dan mencaci diri kamu. Tetaplah kamu doakan kebaikan-kebaikan. Maka suatu saat nanti kebaikan itu juga akan datang di dalam kehidupan kamu. Betul? Betul apa betul? Kenapa? Karena kalau kita hidup berbuat baik, wahai saudaraku, masih berharap untuk dibalas dengan kebaikan, berarti kamu berbuat baik belum dalam keadaan ikhlas. Masih ada pamrih ingin dibalas kebaikan juga. Rasulullah tidak pernah pamrih ketika berbuat. Rasulullah tidak pernah hitung-hitungan ketika dia berbuat. Kenapa? Karena hatinya sudah lillah billah kepada Allah. Semoga hati saya dan hati kalian dijadikan hati yang bahrun bila sahil, yang mampu menerima apapun yang telah Allah tentukan di dalam kehidupan. Amin. Allahumma. Jadi yang terpenting itu sebenarnya dalam hidup nih hati, wahai saudara. Hati. Mau pakaian dibagusin kayak apa, kalau hatinya rusak tetap rusak. Bener ini. Rasulullah nggak pernah membagus-baguskan pakaian. Rasulullah nggak pernah hadirin beli jubah mereknya Dior gitu, nggak pernah. Mereknya Gucci jubahnya Rasul nggak ada. Orangnya belum hidup yang bikin merek, makanya Rasul kagak beli. Rasul nggak pakai sarung BHS, nggak. Kenapa? Karena yang bikinnya belum hidup. Yang terpenting itu yang dibagusin adalah hati. Kalau pakaian mah gampang, saudaraku, membaguskan pakaian mah gampang. Betul. Membaguskan yang namanya baju, kopiah, sorban itu mah gampang. Yang sulit itu menata dan membaguskan hati. Menata dari apa? Dari rasa iri, dari rasa dengki, dari rasa ria, dari rasa sombong, dari rasa takabur, dari rasa merasa lebih baik dari orang lain. Ini yang sulit. Pakaian dong dibagusin, hatinya nggak dibagusin sama bohong. Betul? Udah seperti Rasulullah, sudah bagusin hati saja. Perkara pakaian mau urusan belakang. Betul apa enggak? Iya hadirin. Saya pakai pakaian begini bukan ngebagusin. Saya pakai sorban di kepala bukan ngebagusin. Liar hulu ai. Makan diikat ku ai pakai sorban. Lanjut. Kadang atuh aing napas heula. Sampai pagi ya. Sampai pagi siapa sorangan di dia. Enak ya ada ini. Bisa kia ai. Jadi yang terpenting menata hati seperti baginda Rasulullah
Rasulullah. Kalau hati hadirin mohon maaf, badan kamu bertato nggak masalah, nggak masalah. Kalau bilang orang bertato wudhu nggak masuk, kata siapa? Emang lu ada di dalam badannya orang yang bertato? Betul apa nggak? Dan terus kalau orang yang bertato dibilang wudhu nggak masuk, masa dia harus nggak sholat? Betul apa nggak? Toh dia juga orang muslim kadang yang bertato. Sudah biarkan, kalau udah terlanjur dibikin ya nggak masalah, yang penting dia masih mau sholat daripada orang sholat sama sekali. Oh, yang nerima ibadahnya dia Allah bukan mulut lu. Nah lu jadi orang jadi ribet buat gua mah. Betul apa enggak? Ini jadi ke bawah bahasanya Ustaz Ridho. Jadi nanan. Jadi bujuk. Ini ada itu. Orang bertato mah nggak masalah hadirin. Yang terpenting jangan hati kalian yang ditato. Ditato apa? Dengan rasa iri, rasa dengki, rasa ria, rasa sombong. Jangan. Cukup kalau ditato kulitnya aja, hatinya jangan sampai. Karena kalau hati sudah isinya iri, isinya dengki, kepada orang nggak bakal mau hormat, kepada orang nggak bakal mau nganggep. Kalau hatinya sudah punya rasa iri, orang iri nggak bakal jadi orang sukses. Orang iri nggak bakal menjadi orang besar. Justru yang ada makin habis tuh bandaknya. Kenapa? Tetangganya punya motor, dia beli motor. Tetangganya punya mobil, dia beli mobil. Tetangganya pakai emas 12 kilo, dia beli. Apa rasanya nih emas 12 kilo? Udah gitu pakainya kalung lagi kan. 12 kilo jalan tuh kia. 12 kilo edan. Tapi orang yang akan menjadi orang besar, orang sukses adalah hatinya yang selalu bersyukur, tidak pernah punya rasa iri kepada orang lain. Orang yang besar, orang menjadi besar, orang menjadi sukses karena hatinya bersih dari rasa iri. Semoga hati saya dan hati kalian dibersihkan semuanya oleh Allah. Dijadikan qalbun salim, dijadikan hati yang selamat oleh Allah. Amin. Allahumma. Lanjut. Tadi waktu wirid, waktu zikir, kata saya kok panggung miring sebelah. Saya nengok ke kanan, ternyata ada Ustaz Ridho di sebelah kanan. Jadi agak begini panggungnya deh. Lanjut. Aing bukan jam. Ditepukan gua aing. Udah siapa tuh pakai jam. Kan kalian kan besok masih ada yang kegiatan. Ini kan banyak ibu-ibu. Sore udah kerja banyak, belum ada yang bantuin buat nyiapin acara. Betul apa enggak? Nah, kalau saya mah peduli sama jamaah hadirin. Saya mah ngomong nggak banyak, dikit aja yang penting bermanfaat. Buat apa ngomong panjang lebar kalau kagak ada manfaat? Karena udah rasa ngomong, diem gitu tahu-tahu bau. Ustaz Ridho ini ya. Iya. Dia nyinggung Ustaz Ridho dia. Kalau Ustaz Ridho tuh saya panggil tuh Ustaz Penguin hadirin. Beneran. Tadi waktu beliau mau naik panggung lihat jalannya nggak? Iya. Bercanda ini mah Dil. Jangan diikutin. Walat lu ntar. Bercanda ini mah. Bercanda. Orangnya ketawa aja. Lanjut. Enggak apa-apa, senang-senang masuk pengajian ketawa-ketawa, suka-suka gua yang megang mic di atas panggung.
Dan pengajian serius-serius banget, hadirin mohon maaf. Kalau pengajian terlalu serius, pulang-pulang nggak ingat apa yang disampaikan kiai. Pulang-pulang yang ada jadi keinget utang. Tuh, yang bilang betul berarti banyak utangnya ini. Nggak apa-apa. Utang itu bagian daripada bumbu kehidupan. Belonjor. Kalian nggak punya utang, hidup kurang nikmat. Kamu lihat nanti. Utang saya juga banyak. Tenang aja, sama-sama punya utang. Banyak temennya, gak usah khawatir. Jadi kalau mau nangis masalah utang, kita nangis bareng-bareng. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Kan ibu-ibu itu kan datang pengajian tuh kan mau ngilangin rasa lelah. Iya. Nah kalau saya serius banget gak ada bercandanya, makin capek ibu-ibu ngikut ngaji. Yang ada pengajiannya suntuk. Betul apa enggak? Udah pengajian kan ada waktunya, ada waktu untuk serius juga ada waktu untuk bercanda. Yang penting ketika serius jangan bercanda, kan gitu. Ketika dari pertama kita membahas baginda Rasul, mana ada bercanda, kan tidak. Jadi harus bisa membagi supaya jamaah juga tidak jenuh. Jadi pengajian juga orang itu seneng sama pengajian. Asik ya mangges kiai ganteng, muda, lucu. Iya, tak iya, lain aja. Saya mah berani bilang gitu karena saya pernah nanya ke umi saya, Bu. Mi, siapa yang paling ganteng? Kamu paling ganteng. Nah kalau mau nanya ganteng mah jangan ke tetangga. Ketahuan jelek ya lu kan. Nah iya, nanya mah jangan ke tetangga. Nanya sama emaknya dewek. Mak, siapa di kampung Solo kan paling ganteng? Lu paling ganteng. Alhamdulillah. Semoga jamaah manakib dimanapun berada selalu dijadikan orang yang bahagia oleh Allah. Bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Amin. Allahumma. Jadi kita tadi dari awal yang penting kita bersihkan hati, kita nata hati, dan kita hidup harus seperti jiwanya baginda Rasul yang selalu memberikan kecintaan dimanapun tempat yang kita pijaki. Kenapa? Karena kalau kita tuh hidup, hadirin, mohon maaf ya, kita hidup itu seperti menanam yang namanya padi. Kita tuh hidup seperti petani. Apa yang kita tanam maka itu yang akan kita tuai. Gak mungkin petani nanamnya duren, panennya. Gak mungkin nanamnya apel, terus buahnya duren. Betul apa enggak? Sama dengan hidup. Kamu hidup menanam keburukan, maka kamu akan menuai yang namanya keburukan. Kalau kamu hidup menanam kebencian, maka kamu akan menuai kebencian. Tapi kalau kamu hidup menanam kecintaan di dalam segala kerja dan perbuatanmu, menanam kebaikan dimanapun tempat yang kau pijaki, maka kamu akan menuai cinta dan kebaikan di hari-hari yang akan datang. Amin. Allahumma. Percaya? Enggak percaya, saya mau jawabnya. Ini ada uang sorbannya nggak? Pasukan sorbannya mana ya? Ada? Dari depan. Nah kalau ngaji jangan pelit-pelit. Iya, karena nanti di akhirat kelihatan. Jadi kalau orang pelit, jangan ketawa dulu apa? Saya belum cerita udah ketawa, gue ampun. Sabar dulu apa? Orang udah tawa, tahan dilipat dulu. Udah jadilah saya mau cerita ini. Jadi kalau orang pelit itu kelihatan, hadirin. Masuk, set, dijegat sama malaikat. Taruh dulu. Ini kelihatannya kayaknya orang pelit nih kata malaikat. Apa malaikat? Taruh dulu. Stop dulu. Pelorotin celana lu. Suruh nungging sama malaikat. Pak dilihat sama malaikat, wandatnya hitam, hadirin. Udah hitam, geseng lagi. Habis itu ditepak ngebul. Wah kata malaikat, dia orang pelitnya kebangetan kalau ini. Jadi jangan jadi orang pelit. Ini seperti Rasulullah, hadir Rasulullah juga senang berbagi.
Berbagi itu bukan hanya untuk orang-orang kaya. Berbagi itu bukan hanya untuk orang-orang yang punya harta yang banyak, tidak. Kalau bersedekah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kaya, maka yakin dan percayalah saya dan kalian tidak akan pernah bersedekah. Betul apa enggak? Berbagi itu yang terpenting adalah keikhlasannya. Keikhlasan ketika kamu memberi, disitulah nilai berbaginya. Semakin besar kamu ikhlas, maka semakin besar yang akan kamu dapatkan. Allahumma, uang sorban jalan dulu. Aing arek mudut, mulut aing kecut. Ayo pasukan sorban jalan dari depan. Yang panggung lagi, kalem aing bawa duit. Kalau saya mah hadir, mohon maaf, saya mah bukan cuma ngajarin doang, saya juga meraktekin. Buat apa ngajarin orang kalau dirinya sendiri nggak ngelakonin? Jadi tong kosong nyaring bunyinya. Bisa ngajarin kagak bisa ngelakonin. Betul apa enggak? Yaudah, sorban jalan. Ibadah